Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi EasyCash ya. Dimana di aplikasi EasyCash ini kira-kira keterlambatan itu sekitar 1 tahun teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang pengalaman ya telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi EasyCash. Seperti apa sih risikonya misalkan telat bayar ataupun gagal bayar. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini kalian terjerat di aplikasi EasyCash, kalian bisa simak terus video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman risiko apa yang kalian akan terima misalkan tidak bayar di aplikasi EasyCash. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja seperti biasa yang pertama-tama di sini saya akan buka untuk aplikasi EasyCash-nya ya. Oke, sabar dulu teman-teman ya. Nah, di sini Oke teman-teman, nah di sini saya akan menjelaskan ya resikonya seperti apa sih kalau kita nggak bayar di aplikasi EasyCash. Oke, nah di sini tagihan belum dibayar 19 juta teman-teman ya. Jadi tagihan belum dibayar sekitar 19 juta ya. Jadi ini sudah berhenti dari bunga atau denda ya. Jadi total keseluruhan ini 19 juta 140.000 sekian. Oke. Nah, di bagian sini terlambat 350 hari. Jadi kalau kita hitung 350 hari itu sekitar 1 tahun kurang sedikit ya, kurang 10 hari lah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi 1 tahun kurang 10 hari ya. Kita artikan 1 tahun lah teman-teman ya. Oke, untuk 19 juta ini kok banyak banget, Bang. Ya, misalkan dari teman-teman pastinya bertanya ya, Bang kok banyak banget 19 juta. Mari kita buka ya untuk pembayaran di sini. Nah, di bagian sini teman-teman. Nah, di sini ada berapa cicilan kita hitung sekitar 6 ya. 1 2 3 4 5. Sekitar 5 cicilan teman-teman ya. Jadi untuk cicilan yang pertama ini sudah lewat ya 350 hari dengan nominal cicilan 4.900 sekian. Ini sudah lewat ya. Jadi untuk bunga yang pertama ini sudah nggak bertambah ya karena sudah lewat dari 3 bulan. Nah, kemudian untuk cicilan yang kedua di sini 4.300 sekian telat 320 hari. Jadi sudah berhenti dari bunga ya karena sudah lewat dari 3 bulan. Kemudian yang ketiga ini 3.700 sudah lewat 290 hari. Dan yang keempat ini 3.100 sekian telat 260 hari. Dan yang kelima ini yang terakhir 2.800 sekian telat 230 hari. Artinya sudah lewat ya mencapai 3 bulan semua. Jadi untuk bunga sudah stop ya. Nah, misalkan teman-teman masih belum nyampe 3 bulan, jadi akan bertambah terus untuk bunga atau denda itu akan bertambah terus selama kalian masih belum bayar. Tapi misalkan teman-teman sudah lewat 3 bulan itu baru stop untuk bunga. Ya, kalau masih belum sampai 3 bulan untuk bunga atau denda itu akan bertambah terus ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sudah stop di 19.140.000. Oke. Di sini saya akan menjelaskan, Bang, resikonya seperti apa, Bang, kalau kita gagal bayar di aplikasi EasyCash. Contohnya seperti ini. Ini sudah hampir 1 tahun kurang 10 hari kurang lebih seperti itu ya. Untuk risiko yang pertama seperti biasa ya, kalau kalian telat bayar sudah pasti akan di WA, di telepon ya teman-teman. Di WA, di telepon itu sudah biasa ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman telat bayar ya 1 minggu 2 minggu itu kalian akan ditelepon di WA seperti itu, ditagih ya. Kemudian kontak darurat kalian akan dihubungi ya, disuruh bayar. Artinya kalian ditagih seperti itu selama kurang lebih 1 bulan lebih ya. Kalian kalau masih belum bayar kalian akan di WA, di telepon. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini pernah, bukan DC ya. Di sini saya akan menginformasikan ini pernah didatangi, bukan didatangi sih, tapi dapat surat kira-kira sekitar telat 2 bulan dapat surat dari pihak EasyCash. Ya, jadi bukan DC loh teman-teman. Jadi bukan DC. Itu dapat surat tagihan dari pihak EasyCash datang ke rumah itu mengasih surat, tapi cuma surat aja ya.
Nah, setelah itu nggak ada lagi sampai sekarang ya. Itu bukan DC ya. Kalau DC kan pastinya nagih, itu cuman mengirim surat aja, itu 1 kali. Nah, pertanyaan dari teman-teman, abang daerah mana? Nah, untuk posisi aplikasi ini daerah Jogja teman-teman ya, daerah Jogja. Ya, jadi kalian nggak usah tahu abang daerah mana, nggak usah. Untuk posisi aplikasi ini daerah Jogja ya. Itu pernah didatangi, bukan didatangi DC, tapi dikirim surat tagihan ya. Kira-kira sekitar 2 bulan baru dapat diantar ke rumah ya. Setelah itu nggak ada lagi ya. Jadi untuk aplikasi ini resikonya seperti itu teman-teman ya. Dapat surat, tapi kalau untuk DC sejauh ini ya sampai hampir 1 tahun ini masih belum ada yang namanya DC datang ke rumah ya. Nah misalkan ini didatangi DC waktu itu ya, tetap saya infokan buat teman-teman. Karena masih banyak teman-teman kita yang telat bayar di aplikasi EasyCash ini yang menanyakan DC ya. Bang, apakah aplikasi EasyCash ini ada DC lapangannya? Jadi jawabannya masih belum ada sih. Ini aja total tagihan 19 juta ini sejauh ini nggak ada yang namanya DC. Tapi kalau surat dari EasyCash pernah waktu sekitar 2 bulan kurang lebih seperti itulah, dapat surat aja. Ya, jadi orang itu datang kemudian ngasih surat. Nah, setelah dibuka suratnya ternyata isi tagihan seperti itu. Jadi buat teman-teman, untuk pengalaman pribadi ini gagal bayar di aplikasi EasyCash ini belum ada DC yang datang ke rumah, cuman surat itu aja sih. Bahkan untuk aplikasi ini sering saya bikin konten waktu telah 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai sekarang saya update terus ya. Seperti apa perkembangannya, risikonya kayak apa. Nah risikonya seperti itu. Ya, yang pertama di WA, di telepon kalau kalian telat kira-kira 1 minggu, 2 minggu itu setiap hari kalian akan di WA, di telepon seperti itu. Nah, misalkan sudah 1 bulan bang, ya sama aja di WA, di telepon ya. Kalau untuk sebar data masih belum ada sih untuk aplikasi EasyCash ini. Ya, kemudian tiba-tiba sekitar 2 bulan itu dapat surat ya. Surat aja sih diantar ke rumah itu surat. Nggak sampai nagih kayak gimana, enggak, cuman isi suratnya ya tentang tagihan gitu. Setelah itu sampai sekarang nggak ada lagi ya, apalagi DC nggak ada. Makanya saya bikin konten ini untuk apa ya, untuk teman-teman di luar sana yang saat ini terjerat di aplikasi EasyCash, biar tidak terlalu panik, biar tidak terlalu memikirkan DC. Karena aplikasi ini ya, ini 19 juta sampai sekarang nggak didatangi DC. Memang sempat dapat WA katanya DC mau datang ke rumah, ke tempat kerja. Itu sudah biasa sebenarnya teman-teman. Itu hanya sebuah cara-cara penagihan dari pihak pinjol tersebut. Nyatanya sampai sekarang ini aman-aman saja sih. Ya, bayangkan ini 19 juta loh teman-teman ya. Jadi untuk posisi ini, posisi aplikasi ini ya, ini daerah Jogja, daerah kota. Ya, kota bukan di perdesaan, ini aman, tidak ada DC-nya. Nah misalkan teman-teman dapat informasi bahwasanya EasyCash ada DC lapangannya, mungkin kalian dapat informasi dari grup-grup gagal bayar, karena di situ banyak sih dari pihak penagih juga ikut grup ya, ikut grup mencari informasi orang-orang yang gagal bayar. Bahkan di situ bisa nakut-nakuti, saya didatangi, padahal itu dari pihak penagih. Makanya buat teman-teman, sering saya infokan, jangan sekali-sekali ikut grup gagal bayar, takutnya mental kalian nggak kuat ya. Karena apa, di dalam grup itu nggak tahu, dari pihak penagih ikut masuk grup nggak tahu adminnya ya. Di situ bikin kacau, nanti ya saya didatangi kayak gitu, bikin hoak. Akhirnya teman-teman yang telat bayar ketakutan dan panik, takut didatangi DC seperti itu ya. Kalau informasi dari saya ini ya real sih, sampai sekarang ini aman. Ini aplikasi loh teman-teman. Nah, ini bukan bikinan sendiri. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi karena banyak teman-teman kita di luar sana yang terjerat di aplikasi EasyCash ini panik dan takut didatangi DC. Ya, apalagi sudah dapat WA, DC mau datang ke tempat kerja, DC mau jemput dana melalui RT RW, itu yang bikin panik kalian kan. Saran saya misalkan teman-teman dapat WA kayak gitu, gak usah takut, itu sudah biasa, sudah dari dulu ya, cara-cara penagihan pinjol seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan bisa kalian komen di kolom komentar saja ya, nanti saya balas ya.
Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.